Mari kembali ke padang gurun. Judul yang kedengarannya agak aneh. Tapi judul ini saya ambil dari perkataan Tuhan sendiri di dalam Hosea pasal 2 ayat 13. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Saya berikan sedikit background daripada ayat ini. Hosea adalah seorang nabi yang unik karena dia diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi seorang wanita yang tidak setia. Dan dia melakukan banyak hubungan-hubungan yang di luar nikah. Tapi Hosea diperintahkan oleh Tuhan untuk menikahi wanita ini. Sebenarnya yang Tuhan mau nyatakan lewat hal ini yaitu bagaimana hubungan Allah dengan umatnya Israel. Allah mau memberitahu bahwa begini loh keadaan Bani Israel. Orang Israel, umat Tuhan ini. Mereka tidak setia kepadaku, tetapi aku tetap mencintai mereka. Walaupun mereka sudah menyembah Allah-Allah asing berjinah secara rohani, tapi aku tetap mengasihi dan mau menyelamatkan dia. Dan tercetus di antara ayat-ayat yang ada ini perkataan Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia, orang Israel, Bani Israel, umat Israel, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Jadi inilah kerinduan Tuhan kepada umatnya. Dan saya boleh katakan ini adalah kerinduan Tuhan kepada gerejanya. Yaitu bagaimana Tuhan mengembalikan kita, mengingatkan kita kepada satu pengalaman padang gurun. Nah sekarang pertanyaannya bagi kita sekarang, apa yang ada di padang gurun? Berbicara apa pengalaman ini? Mengapa kok Tuhan mau membawa kita kembali? Kok Tuhan rindu? Bahkan dikatakan sampai Tuhan membujuk supaya kita mau kembali lagi ke padang gurun. Ada apa di situ? Nah ini yang mau kita lihat. Karena istilah padang gurun itu selalu diibaratkan dengan problema, penderitaan, kesusahan dan sebagainya. Biasanya demikian. Tapi saya melihat ada sesuatu yang khusus di sini. Nah mari pertama-tama kita melihat kepada pengalaman bangsa Israel itu sendiri, saudara-saudara. Padang gurun bagi bangsa Israel itu tidak asing. Berbicara tentang padang gurun, mereka langsung tahu hal itu berbicara tentang pengalaman mereka 40 tahun di padang belantara. Di mana mereka dibawa oleh Musa, oleh pimpinan tiang api dan tiang awan. Mereka ada di padang gurun. Pengalaman bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Pertama-tama mereka mengenal siapa Allah itu. Sebelumnya mereka tidak tahu. Mereka adalah orang-orang yang lahir di Mesir. Setelah beberapa generasi dari Yusuf semua mati, mereka adalah anak keturunan yang sudah lahir di Mesir. Jadi mereka tidak tahu siapa Allah. Dan mereka waktu keluar dari Mesir, mereka baru mengenal siapa Allah itu. Dan kita tahu bahwa pengalaman Bani Israel menyeberang Laut Merah dan sebagainya, itu bicara tentang kelahiran baru, baptisan air, persis seperti yang kita alami. Jadi saudara-saudara, waktu itu keadaan mereka benar-benar masih polos. Mereka bagaikan anak yang baru lahir. Yang mereka lihat adalah wajah mamanya, wajah papanya. Yang mereka ketahui adalah Yehova Allah mereka. Itulah pengalaman bangsa Israel di padang gurun. Walaupun secara jasmani mereka kurang nyaman bukan di padang gurun. Tapi secara rohani di padang gurun itulah mereka mengenal Allah. Mereka mengalami Allah, siapa Allah itu. Di padang gurun itulah mereka tahu inilah papa mamaku. Mereka bagikan bayi yang baru lahir. Saya melihat bagaimana ketika cucu saya lahir dan bertumbuh saudara-saudara. Saya lihat bagaimana cucu saya ini begitu percaya kepada mamanya. Begitu polos pandangannya kepada mamanya. Cintanya, kepolosannya, ketulusannya. Itulah yang
Tuhan inginkan dan rindukan ada di dalam hati umatnya. Bagaimana kita kembali lagi mengenal Allah. Dialah satu-satunya yang kita kasih. Ada satu ayat yang bisa mewakili ini, saudara. Coba kita baca ayat ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat ini tidak berlawanan dengan ayat yang berkata bahwa kita harus bertumbuh, tidak itu. Jangan dipertentangkan, katanya kita harus bertumbuh, kok ayat ini ngomong kita harus seperti bayi. Bukan itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita Tuhan ingin kita ini kembali mempunyai hati yang rindu, yang haus, yang tulus, yang polos kepadanya. Seperti bayi, dia cuma tahu mamanya. Dia tahu bahwa apa yang diperbuat pasti yang terbaik. Nah ini saudara-saudara, ini yang dirindukan oleh Tuhan. Aku ingin supaya mereka kembali ke padang gurun, di mana mereka cuma mengenal aku. Waktu itu bangsa Israel sudah kacau balau, mereka menyembah banyak Allah, menyembah banyak berhala, tidak lagi fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, ayo kembali, aku ingin kembali ke padang gurun, di mana kamu cuma tahu aku cuma tahu kamu. Saya katakan ini bicara tentang cinta yang mula-mula, saudara-saudara. Kita masih setia mengiring Tuhan, tapi mungkin cinta yang mula-mula itu sudah tidak ada lagi dalam diri kita. Mari kita kembali lagi. Tuhan rindu itu. Seperti dia rindu kepada sidang jemaat Efesus. Kamu sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Memang kamu melayani aku. Kalau saudara baca di dalam Wahyu pasal 2. Giat, hebat, luar biasa. Tapi Tuhan berkata, aku menegur kamu. Karena kamu sudah meninggalkan cintamu yang mula-mula. Di mana itu? Di mana dia hilang? Mari kita kembali. Yang kedua, ada beberapa tokoh dalam Alkitab yang mengalami padang gurun. Salah satunya tentu yang berkaitan dengan ini adalah Musa. Saya bacakan untuk saudara Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 2. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Perhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Musa mengembalakan kambing domba Yitro. Musa mengalami 40 tahun juga sebelum dia dipakai Tuhan untuk mengembalakan umat Israel. Dia 40 tahun menjadi gembala di padang gurun. Ini pengalaman yang luar biasa bagi Musa. 40 tahun di istana, 40 tahun di padang gurun, kemudian 40 tahun mengembalakan orang Israel. Selama 40 tahun Musa menggembalakan domba di padang gurun. Dia benar-benar dipisahkan dari hingar-bingarnya istana, dari kemewahan dunia. Benar-benar dia dikat. Dia 40 tahun cuma sendirian. Tiap hari cuma menggembalakan domba. Saudara. Benar-benar Musa diproses oleh Tuhan. Dia benar-benar dilucuti oleh Tuhan. Dari segala kehebatannya. Ini Musa ini orang hebat. Dia memang digadang-gadang, dipersiapkan untuk menjadi penerus Firaun. Dan selama 40 tahun Musa diproses oleh Tuhan dalam kesenyapan di padang gurun. Sampai satu saat terjadi sesuatu yang luar biasa dalam diri Musa, yaitu dia menerima panggilan dari Tuhan. Musa menerima panggilan, ini adalah pengalaman yang luar biasa dalam hidup Musa. Jadi padang gurun bagi Musa, selain dia mengalami kesendirian, saya yakin dia banyak merenung, dia banyak memikir-mikirkan tentang Tuhan yang pernah dia alami, pernah dia terima pesan-pesan waktu dia masa kecil. Tapi ada satu yang terjadi juga dalam hidupnya, yaitu dia dipanggil oleh Tuhan. Dia menerima panggilan di padang gurun. Setiap kita menjadi anak Tuhan itu karena kita dipanggil oleh Tuhan. Meskipun mungkin sudah tidak mendengar itu,
Tapi firman Tuhan berkata, Allah memanggil kita. Saudara harus ingat bahwa Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Untuk apa Tuhan memanggil kita? Untuk melakukan apa yang kudus. Ini salinan bahasa Indonesia sehari-hari. Supaya kita hidup dengan cara yang menyenangkan hatinya. Ini panggilan umum, saudara-saudara. Tetapi ada panggilan-panggilan yang khusus bagi setiap orang. Dan hanya saudara yang tahu. Tuhan mau kita kembali lagi kepada panggilan kita. Apa panggilan kita? Ingat sebagai anak Tuhan tentu ini panggilan umum. Ini tidak bisa tidak, ini persyaratan umum ya. Tuhan memanggil kita untuk kita menjadi orang kudus, hidup kudus. Tapi selain daripada ini saudara-saudara, ada panggilan khusus. Hanya saudara yang tahu. Dan Tuhan mengajak kita untuk mengingat kembali. Ayo balik ke padang gurun. Artinya balik kepada panggilanmu. Apa panggilanmu? Kembali ke situ. Mungkin sudah dipanggil jadi guru sekolah minggu, dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk ini. Saya tidak tahu. Karena itu adalah masalah pribadi. Tapi saya cuma mengarahkan dan mengingatkan. Padang gurun itu salah satu juga berbicara kepada panggilan. Karena di situ kita alami panggilan. Dalam kesendirian kita dengan Tuhan. Kita mengalami, menerima panggilan Tuhan. Tokoh berikutnya yang ingin saya angkat di sini adalah Daud. Dalam kehidupan Daud, kalau saya boleh uraikan saudara-saudara, dia mengalami dua macam padang gurun. Padang gurun pertama itu dia alami ketika dia masih bukan apa-apa. Dia hanya seorang anak gembala. Dia alami yang namanya padang gurun. Dia cuma menggembalakan domba. Tapi saudara-saudara, dalam pengalamannya sebagai gembala ini, itu yang membuat dia berani menghadapi Goliat. Kalau saudara baca di 1 Samuel 17:34-37, sebelum dia menghadapi Goliat, dia berkata kepada Saul, aku sudah punya pengalaman. Waktu aku menggembalakan domba, bagaimana ketika aku melawan singa, melawan beruang, itu adalah pengalaman padang gurun Daud yang pertama. Dia mengalami manisnya pertolongan Tuhan, manisnya pembelaan Tuhan. Dia tidak bisa lupakan. Dan itu yang membuat dia berani menghadapi Goliat. Siapa itu Goliat? Dia akan sama dengan singa dan beruang yang aku kalahkan. Dan padang gurun yang berikutnya adalah tahap kedua dari kehidupan Daud. Ketika dia sudah mulai muncul sebagai pahlawan. Kita tahu saudara-saudara, ya walaupun dia sudah diurapi oleh Samuel dan dia sudah menang atas Goliat dan dia sudah luar biasa, tapi proses itu masih harus dia alami, di mana dia dikejar-kejar oleh Saul selama belasan tahun, dan dia harus mengungsi di padang-padang gurun, lari dari satu gunung ke gunung, lari dari satu bukit ke bukit, bersembunyi dari satu goa ke goa. Itulah padang gurunnya yang kedua, yang saya yakin lebih berat dari yang pertama. Tapi justru disitulah saudara-saudara, Daud mengalami persekutuan dengan Tuhan yang luar biasa. Mengapa demikian? Karena kalau saudara baca Mazmur-Mazmur, banyak Mazmur-Mazmur Daud justru ditulis pada saat-saat itu. Dia memuji, menyembah Tuhan dalam kesendirian. Dalam keadaan kesesakan, dia berteriak kepada Tuhan. Dia merindukan Tuhan. Coba saya bacakan Mazmur 63, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Tempat kudus yang mana? Dia ada di gua, dia ada di padang gurun. Ini bukan bicara tentang bait Allah. Ini bicara tentang bagaimana ketika dia menyembah, memuji Tuhan, dia rasakan hadirat Tuhan hadir. Dan dia memandang wajah Tuhan. Ini bukan bait Allah. Demikian aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Kita loncat-loncat sedikit ya. Di dalam ayat yang ke-8, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jadi kalau saya katakan pengalaman padang gurun bagi Daud adalah pengalaman di mana dia mengalami persekutuan yang indah
dengan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Pengalaman padang gurun bagi Daud adalah pengalaman di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Dia dilepaskan dari mara bahaya. Berapa kali dia sudah dekat dengan maut, tapi dia dilepaskan oleh Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Ayub. Ayub juga punya pengalaman yang sama. Sebab itu Ayub menulis di dalam Ayub 29 ayat 4. Kiranya aku seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ayub teringat kepada masa-masanya masih muda di mana dia punya pergaulan yang erat dengan Tuhan. Mungkin di antara saudara ada yang mengalami itu. Masa-masa remaja saudara, di mana Tuhan begitu erat. Saya juga punya pengalaman. Waktu masa-masa kuliah saya, saudara-saudara. Ada waktu-waktu tertentu saya ingin bersekutu dengan Tuhan. Tapi di mana waktu itu saya tinggal di asrama. Tapi Tuhan tunjukkan satu tempat. Ada satu gedung di sebelah asrama saya. Tingkat 5. Kalau saya mau bersekutu dengan Tuhan, saya lari. Naik ke tingkat yang paling tinggi, yang terbuka dengan awan-awan. Di situ saya sendiri menikmati Tuhan. Pengalaman yang indah. Lalu Ayub juga berkata, dahulu pengetahuanku tentang engkau hanya sebatas telinga. Tapi sekarang aku alami siapa Tuhan itu. Saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Di padang gurun itu. Pernah saudara alami, saya yakin saudara pernah. Pada saat saudara kesesakan, saudara mengalami pertolongan Tuhan. Terlebih saudara memuji menyembah Tuhan. Saudara alami Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu kasihnya melingkupi saudara. Kasihnya memenuhi hatimu. Engkau berurai dengan air mata. Walaupun susah, sedih, tetapi engkau penuh dengan sukacita. Karena hadirat Tuhan memeluk kita. Itulah pengalaman padang gurun. Tuhan rindu kembali saudara alami itu. Dan tokoh yang berikutnya yang terakhir saya angkat dari seorang yang bernama Paulus. Paulus juga pernah alami pengalaman padang gurun. Di dalam Galatia dikatakan oleh Paulus, dia ceritakan pengalaman hidupnya. Ketika dia bertobat, kita tahu Paulus bertobat dalam perjalanan ke Damsyik, ke Damaskus. Tengah jalan Tuhan datang, dia ketemu dengan Tuhan. Kemudian saat itu dia percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia sampai di Damaskus. Dia dipenuhi Roh Kudus, dia dibaptis. Dan Paulus berkata, dari situ dia pergi ke tanah Arab. Untuk apa dia di situ? Tidak ada yang tahu. Tapi saya yakin ini yang dia lakukan adalah dia belajar firman. Dia kembali melihat Taurat. Selama ini kan dia ahli Taurat, bukan? Tapi dia hanya melihat Taurat itu dari sisi ketidakimanannya, ketidakpercayaannya. Makanya dia memburu orang Kristen. Setelah dia mengenal Tuhan, dicelikkan oleh Tuhan, saya yakin dia mulai melihat lagi Taurat. Waktu itu belum ada Alkitab, baru ada Taurat. Kan surat-surat Paulus kemudian baru muncul. Saya yakin dan percaya Paulus kembali melihat, belajar firman Tuhan. Dia mulai melihat, dia mulai mengenal, oh ini Yesus, oh ini. Dia belajar bersama dengan Roh Kudus. Sebab itu di dalam Galatia dia berkata, Injil yang aku beritakan itu bukan aku mendapat pengajaran dari manusia. Tapi Injil yang aku beritakan itu aku terima dari Tuhan. Tuhan yang menyatakan kepadaku. Tidak heran Paulus punya banyak mengenal rahasia-rahasia. Dia menulis tentang pernikahan, gambaran dari Kristus, tentang tubuh, gambaran dari Kristus, tentang bangunan, tentang rahasia roh, tentang ini. Kenapa? Dari mana dia belajar? Dari Tuhan. Tidak ada yang mengajar dia, tapi Tuhan sendiri mengajar Paulus. Ada saatnya kita perlu menyendiri dengan Alkitab kita. Hanya saya dan Alkitab. Nikmati firman Tuhan. Only you and your Bible. Saya yakin di waktu-waktu seperti itu Tuhan akan banyak berbicara kepada kita. Ketika hati kita tenang, hati kita terbuka untuk Tuhan. Ketika hati kita haus dan rindu padanya. Ketika kita menjunjung tinggi firman-Nya, Tuhan pasti akan banyak berbicara. Tapi ketika hati kita kacau balau, banyak urusan ini sulit susah mendengar suara Tuhan. John Sung yang diberi gelar Obor Asia, seorang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan pada zamannya. Dan pengaruhnya masih berlanjut. Dalam pengalaman hidupnya dia pernah setengah tahun masuk rumah sakit jiwa. Karena dia dianggap sudah gila. Ini orang pinter, ini profesor doktor S3. Zaman itu S3, lulusan Amerika itu cuma bisa dihitung jari. Kimia.
Mungkin dia saking pinternya sampai dia dituduh atau difitnah, dia dimasukkan rumah sakit jiwa 193 hari. Kurang lebih setengah tahun. Tapi bagi Jonsung itu adalah padang gurunnya. Selama setengah tahun dia cuma membawa Alkitab. Dan dia baca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu 40 kali. Saya juga sampai heran. Ya apa baca Alkitab setengah tahun 40 kali saudara. Mau berapa fatsal tiap hari? Saya yakin mau dia bangun sampai tidur dia cuma baca, dan baca. Tidak heran Jonsung dipakai Tuhan luar biasa. Ada waktunya kita perlu ke padang gurun, menyendiri dengan Tuhan. Yesus juga seringkali ke padang gurun, dia bersekutu dengan Bapaknya. Kalau begitu, kalau kita mau simpulkan apa sih pengalaman padang gurun itu? Saya boleh simpulkan itu dengan satu ayat di dalam Matius 17 ayat 8. Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Mereka tidak melihat siapa-siapa, mereka cuma melihat Yesus. Ini pengalaman padang gurun, di mana kita sendiri, kita tidak lihat siapapun juga, kita tidak dibebani dengan apapun juga, kita tidak diganggu oleh apapun juga. Kita cuma menikmati Yesus, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita menikmati firman-Nya. Itulah padang gurun. Itulah yang Tuhan katakan, aku mau membujuk kamu kembali ke padang gurun. Perlu saudara, ada saat-saat tertentu kita kembali lagi kepada pengalaman-pengalaman yang seperti itu. Kita menyendiri bersama dengan Tuhan. Sebab itu saya tadi berpikir, bagi orang Kristen sebenarnya kesendirian itu bukan masalah. Jadi kalau ada orang yang kadang ditinggal sendiri, merasa bingung dan merasa ini, itu saudara harus perbaiki. Karena justru ada saat-saat tertentu memang itulah kesempatan saudara bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan lewat pengalaman semacam ini. Ada 2 ayat yang akan saya angkat. Pertama kita baca pasal 2 ayat 14. Ini lanjutan dari ayat pembuka kita tadi. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana, dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Ini yang terjadi ketika Allah sudah bawa kita ke padang gurun. Tuhan berjanji bahwa aku akan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Lembah Akor itu berbicara tentang pengalaman pain and trouble. Itu arti dari Akor. Kesakitan, masalah menjadi pengharapan. Setelah kita alami padang gurun. Yang berikutnya. Janji Tuhan di dalam Yesaya 51 ayat 3. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Saudara tahu apa yang Tuhan mau kerjakan? Luar biasa. Banyak hal kadang-kadang kita, aduh kenapa ada terjadi ini, masalah ini. Sudah saudara. Tidak usah dibingungkan itu. Karena itu akan selesai dengan sendirinya. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Percayalah. Yang penting mari kita kembali. Kembali ke padang gurun kita. Kembali kepada waktu-waktu kita hanya saya dengan Yesus. Kembali kepada panggilanmu. Kembali kepada pujian dan penyembahan. Kembali kepada kesenanganmu kepada Alkitab. Maka saya percaya pengalaman ini akan saudara alami. Sebagai kesimpulan khotbah ini saudara, Tuhan sangat rindu bersekutu secara pribadi dengan kita. Apakah Anda juga rindu bersekutu dengannya? Pertanyaan yang harus Anda jawab. Mari kita kembali ke padang gurun. Tuhan Yesus memberkati.